Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu orang yang sentiasa berdiri dengan sikap adil. Syuhada lillah, menjadi saksi karena Allah. Bukan karena kamu, bukan karena keluarga kamu, bukan karena harta kamu, bukan karena jabatan kamu. Jadilah saksi kepada Allah, yakni apa yang kamu katakan itu akan disaksikan oleh Allah. Kalau kamu tipu, walaupun orang lain tak tahu, Allah tahu kamu tipu. Jadilah saksi, terkadang orang pun tahu kalau ianya menipu, yang ditipu bukan hanya orang lain, dirinya sendiri ditipu. Tapi Allah jangan harap boleh ditipu. Anda boleh menipu diri Anda sendiri, dan Anda boleh mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan kesaksian palsu. Tapi Allah tidak dapat ditipu, dan Anda akan menerima hukuman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Idzan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ketika datang dua orang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah perselisihan tentang tanah atau harta kekayaan. Adik-beradik, yang satu mengatakan ini saya punya, yang pula sebelah sini mengatakan ini saya punya. Yang satu bagi bukti, yang satu bagi bukti. Nabi SAW setelah mendengar bukti masing-masing daripada keduanya, maka Nabi memutuskan. Tapi sebelum diputuskan, kata baginda Rasulullah, setelah Nabi memutuskan bahwasanya ini tanah adalah milik kamu, yakni kepada si fulan, kepada adik-beradik tadi, Nabi bersabda, sesungguhnya saya ini menghukum, ini tindakan hakim. Saya menghukum kalau hak ini adalah milik kamu disebabkan oleh karena bukti yang kamu ketengahkan kepada saya lebih kuat daripada bukti sebelah sana. Sebagai hakim, bila mana ingin memutuskan merujuk kepada bukti, evidence. Tapi kata baginda Rasulullah, kalau bukti yang kamu ketengahkan itu palsu, ketahuilah hak yang saya berikan kepada kamu potongan daripada api neraka yang kamu akan dapat. Case menang. Di mahkamah itu Nabi bertindak sebagai hakim. Allah boleh bagi tahu, atau mungkin Nabi tahu siapa di antara mereka yang tidak betul. Tapi tindakan hakim hanya merujuk kepada evidence, kepada bukti. Dan tidak lebih daripada itu. Tak boleh nak korek dalam isi hatinya, kamu tipu ya. Isi hati, hakim tidak berhak untuk menghukum isi hati seseorang. Tapi Nabi bagi tahu, saya putuskan ini berdasarkan dengan bukti. Tapi kalau yang didatangkan daripada bukti itu palsu, ketahuilah hak yang saya berikan kepada kamu potongan daripada api neraka. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tak mau. Saya bagi ini kepada saya punya adik. Kata adiknya pula, ya Rasulullah, saya tak mau. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan potongan api neraka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Maka ketika kedua-duanya enggan untuk menerima karena takut kepada Allah, maka Nabi mengatakan bagi dua, ambil masing-masing. Idzan, contoh yang ditunjukkan dalam hadis ini bagaimana seseorang itu bila mana menjadi saksi dalam lisannya yang menjadi ukuran kepada keputusan di mahkamah, ianya tidak menutup hakikat kesaksian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tipu, dia akan tanggung itu penipuannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ketika mengingatkan kepada orang yang akan menjadi saksi, jadilah saksi lillah. Jadilah saksi karena Allah, artinya yang akan dikatakan, diucapkan, disaksikan oleh Allah walau ala anfusikum. Walaupun kesaksian kamu itu mendatangkan kemudaratan kepada kamu sendiri.